Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ya, kawan-kawan pencinta ilmu dan pencinta buku, berjumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Nah, kalau kemarin itu kapan? Kemarin itu maksudnya tanggal 27 Desember 2021 kemarin, kita sudah berbicara mengenai sesuatu, ya, amalan atau doa, cara bagaimana membuat perampok, pencuri terperdaya. Maksudnya mereka kita kerjain gitu ya dengan suatu amalan. Nah, kali ini ya, hari ini kita akan membahas ada suatu mantra. Nah, jadi agak berbeda sedikit dengan doa. Ada suatu mantra yang juga memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu membuat kaum durjana, termasuklah itu pencuri, perampok, atau apapun yang lain, itu menjadi tertidur. Nah, ini menarik nih. Dan itu merupakan mantra. Ya, nanti saya akan tunjukkan mantranya seperti apa. Dan ada bagian-bagian yang bisa dijelaskan sedikit mendalam terkait dengan kajian yang berkait. Ada satu tema yang tampaknya itu ada ketersambungan ya antara mantra ini yang berbau sebelum adanya Islam. Tampaknya dilihat dari mantra ini, mantra kejawen yang tidak ada diawali dengan basmalah dan ditutup dengan la ilaha illallah, tetapi secara isi ada bagian-bagian yang secara tematis dia menjadi terhubunglah dengan nanti masuknya Islam atau adanya Islam. Jadi mantra itu terhubung. Nanti kita coba telusuri dengan menggunakan artikel Harun Wijoyo, Hadi Wijoyo, dan artikelnya Fadlizon ya di sebuah majalah, yaitu majalah Prisma. Terlepas kita setuju atau tidak dengan Fadlizon atau Harun Hadi Wijoyo, tapi coba nanti kalau sempat kita telusuri ke sana. Nah, sebelum saya lanjuti lagi, saya akan mengingatkan kembali buat teman-teman, kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu. Pada hari Selasa 21 Juli 2009, saya kutip dari Detik News ya. Jadi 2009 itu Direktur Reskrimum Polda Jaya Kombes Muhammad Irawan itu pernah menginformasikan kepada wartawan ada terjadi peristiwa baru saja menurutnya waktu itu perampokan senilai 15 miliar milik BNI di tol Latu Menten, itu melibatkan seorang dukun. Jadi ada pelaku perampokan sekitar 11 orang dan melibatkan seorang dukun. Nah, itu dikatakan oleh Kombes M. Irawan ini itu membuat si Bribda Edi Purnawan yang bertugas sebagai pengawal uang itu menjadi linglung. Singkatnya begitu, fokus saya ke situ. Linglung kenapa? Dia kena sirap oleh dukun itu. Nah, mantra kita kali ini adalah berbicara bagaimana malah sebaliknya, yaitu para durjana atau penjahat atau perampok ataupun apapun istilah namanya, yang jelas itu penjahat, ya, orang yang berbuat rencana buruk atau berniat buruk dan bahkan berlaku buruk, itu malah justru kena sirap, yaitu tertidur. Walaupun ini mantra untuk di dalam rumah. Bagaimana kalau diterapkan di luar rumah? Itu soal lain. Mantranya seperti apa? Ya, ini saya ambil dari buku ini ya, kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna karangan Cakraningrat ya, Kanjeng Pangeran Haryo Cakraningrat ya, yang ditulis ulang lagi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau untuk yang ini. Nah, di halaman 221 ini cetakan keberapa nih ya? Ini cetakan kesekian lah pokoknya. Jadi di halaman 221 itu nomor 283 ada judul membuat penjahat tertidur. Nah, di sini ada mantranya ya, saya bacakan. Mantranya bunyinya begini. Ini tanpa bismillah, langsung aja dia. Awang-awang, uwung-uwung, lagi durung ono bumi langit, opo kang ono? Ingsun kang ono. Ajiku rojo pulosio, nyirepake jalma kang sedya ala.
Rep sirep dewa ratu, bumi tuli jagat bisu, Bromo sirep kang ono sak jabaning wangon, kang ngarah maring aku, ojo pati-pati tangi yen ora ono lintang rino metu saka wetan. Kakang buta kawah adi ari-ari, sira ingsun kongkon lumebuwa ing jero guwa garbane si cabang bayi kang laku salah. Ketemu ngadeg turokno, yen wis turu ungkeben kuali wesi. Ana marakoming rep sirep wong sak buwana kabeh, ana lanang ngadeg pancering wengi, he moyo, aku lanang sejati. Ya. Dan itu baru mantra, kata-kata, ya. Belum punya daya. Tapi dari segi sastra ya sudah indah ya. Namun begini, mantra yang tertulis di sini kan ini adalah salinan dari teks aslinya yang aksara Jawa, kemudian dilatinkan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya seluruh buku ini kan hasil terjemahan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, yang dari teks Latin menjadi teks Latin lagi tapi dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ada beberapa kata sebenarnya secara substansi tidak berbeda, tetapi ada beberapa kata tampaknya sedikit berbeda saja. Berbeda sedikit saja, yaitu saya cek di dunia maya itu, saya ambil dari perpustakaan, ya, itu saya download aja dan itu saya catat. Kurang lebih ya bedanya sedikit ya yang saya dapat dan saya catat ke buku tulis saya ini. Dia adalah bentuk PDF, sudah saya salin. Nah, bunyinya seperti ini nih awalnya nih. He awang-awang uwung-uwung. Nah, kalau tadi itu kan di buku saya yang ini ya, Primbon Betal Jermu Ada Makna ini, yang dalam bahasa Indonesia ini, dia tidak menggunakan kata he. Nah, he awang-awang, kalau yang buku saya itu langsung aja awang-awang uwung-uwung. Kalau di sini enggak, he awang-awang uwung-uwung. Nah, itu ada he. He bahasa Jawa ini kalau biasanya kalau bahasa Arab ada Allahumma. Nah, itu he Allah. Terjemahannya begitu kalau bahasa Jawa. He Allah. Allahumma, he Allah. Kalau di sini he awang-awang uwung-uwung, lagi durung ono bumi langit opo kang ono, ingsun kang ono. Nah, kalau sampai sini tidak ada perbedaan ya. Ajiku rojo pulosio, nyirepake jalmo kang setio olo, sirep sang dewa ratu. Nah, di sini agak berbeda nih ya. Kalau di sini rep sirep dewa ratu. Kalau yang dari perpustakaan yang saya dapat itu sirep sang dewa ratu, bumi tuli jagat bisu, Bromo sirep kang ono ya sak jabone wangon kang ngarah olo marang aku ya. Ojo pati-pati tangi yen durung ono lintang rahino metu saka wetan. Sedikit berbeda tapi intinya sama ya kan. Kakang buto kawah adi buto ari-ari, siro ingsun kongkon, siro lebonono guwa garbane si cabang bayi kang laku salah. Ketemu ngadeg turokno, yen wis turu ungkepen kuali wesi, ono setyo moro koming. Jadi di sini agak beda ya, ono setyo moro koming. Kalau di sini ono moro koming, nah beda sedikit aja ya. Rep sirep wong sak buwana kabeh, ono lanang ngadeg pancering wengi, he moyo, aku lanang sejati. Sekali lagi ini masih kata-kata dan mantra, belum ada daya, dan seperti biasa dalam dunia mantra itu dia baru ada tuahnya ketika dibaca itu kalau sudah dimasak terlebih dahulu. Di sini diterangkan mantra itu dibaca di halaman rumah. Ya, ini menurut sekali lagi Primbon punya saya. Ya, mantra ini dibaca di halaman depan rumah jika akan tidur. Oke, itu penggunaannya. Syaratnya begini, mutih 7 hari dan pati geni sehari semalam dimulai pada hari Kamis Wage. Ya, ya itu dia. Makanya mantra seperti ini sudah jarang dilaksanakan oleh orang. Seperti saya juga tidak, atau sulit dan mungkin tidak akan menjalankan ini karena sulit ini ya.
Ada mutih 7 hari, pati geni sehari semalam. Mutih 7 hari itu ya kita memang benar-benar tidak makan apapun kecuali nasi putih, air putih, ya. Jadi benar-benar kita mematikan nafsu dalam diri kita, dan itu lemes sekali. Ya, saya sudah merasakannya 3 hari saja saya lemesnya minta ampun. Ditambah lagi yang paling bikin lemes itu apa di sini, yaitu adalah pati geni sehari semalam. Pati geni ya berarti pati, geni, mematikan geni api, berarti tidak ada cahaya atau lampu dalam suatu ruangan sehari semalam. Bagi umat Islam yang repot nanti adalah ketemu pada hari Jumat, jadi nggak Jumatan gitu. Nah ini yang jadi repot ya. Makanya beberapa ahli hikmah biasanya mengambil mantra lama itu, pati geninya ditiadakan, mutihnya tetap. Ada yang seperti itu caranya. Jadi seperti itulah mantra yang ada. Ya. Kemudian selesai sampai di sini sebenarnya ini sudah mantra yang disebut membuat kaum durjana menjadi tersirap. Ya, jadi dia kalau datang ke rumah kita untuk berniat jahat, dia jadi kesirap. Yang biasanya ada mantra lain untuk bagaimana menyirap orang untuk kita curi rumahnya, isi rumahnya kita curi atau kita rampok. Kali ini terbalik. Ya, ada mantra sirap yang untuk menyirap orang jahatnya. Jadi terbalik ya. Berarti ini menolak kejahatannya, ceritanya seperti itu. Baiklah, kalau kita mau coba ya terjemahkan secara kasar atau ringkas. Hei awang-awang uwung lagi durung ono bumi langit opo kang ono. Hei awang-awang, awang-awang tuh yang ke angkasa atau melayang-layang, keadaan yang ini susah terjemahannya. Hei awang-awang, uwung-uwung. Awang-awang yang mengawang-awang, angkasa, uwung-uwung, ya, kosong. Lagi durung ono bumi langit, opo kang ono. Sewaktu belum ada bumi dan langit, apa yang ada? Ingsun kang ono. Wah, aku yang ada. Wah, aku yang apa nih? Ya. Ajiku Raja Pulosio, ajiku Raja Pulosio. Saya nggak bisa menerjemahkan nih apa nih maksudnya. Nyirepake jalmo kang setio olo, ya, menyirep manusia atau jelmaan manusia yang akan berbuat jahat. Sirep sang dewa ratu. Nah, sirep ala dewa ratu, mungkin begitu ya. Bumi tuli jagat bisu, bumi menjadi apa? Bumi tuli, ya bumi yang tidak bisa bersunyi dan jagat menjadi sunyi juga. Bromo sirap, Bromo ini mungkin Brahmana atau gunung ya. Bromo sirap, Brahmana sirap gitu mungkin ya, Brahmana atau ulamanya yang sirap. Kalau itu Brahmanya diartikan Brahmana loh ya. Kang ono sakjobone wangon, jadi jika ada di luar rumah kita ya kang ngarah olong marang aku, yang mengarah kepada saya untuk berbuat jahat, ojo pati-pati tangi yen durung ono lintang rahino metu saka wetan. Jangan sampai dia terbangun sebelum ada bintang pagi yang muncul di timur, nah, dari arah timur. Kakang buto kawah, adi buto ari-ari. Nah ini apa nih ya? Ada kata buto ya. Buto itu raksasa. Siro ingsun kongkon. Nah siro ingsun, kamu tuh saya suruh. Ya siro lebonono guo garbane si cabang bayi kang laku salah. Kamu harus masuk ke dalam orang yang akan berlaku jahat itu. Kalau ketemu ngadep turokno, jika ketemu dia berdiri, tidurkan, ya. Yen wis turu ungkepen kuali besi. Jika dia sudah tertidur, ungkepan, ditutup dengan kuali besi. Wah, ini simbolisasi ya, kuali besi. Jadi kalau ada masakan ungkep ikan kan ditutup kuali panas, dia terungkep. Karena memang dalam bahasa Jawa ungkep itu artinya memasukkan dalam periuk, kemudian menutup rapat-rapat. Jadi ungkepen. Jadi orang tadi itu disimbolkan sudahlah tertidur, diungkep lagi oleh kuali wesi. Ono setdio marakoming. Jadi kalau ada yang niat buruk malah menjadi moro koming. Koming itu bingung atau terguling-guling gitu ya. Terus rep sirep wong sak buono kabeh. Ya, rep sirap ya, menyirap seluruh manusia ya, yang maksudnya yang ada di berbuat jahat itu.
Ono lanang ngadeg pancering wengi, ini berkaitan jika ada pria yang gagah perkasa menjadi patokan di malam hari. Hei moyo, moyo itu terjemahannya, moyo ini kalau menurut Kamus Purwadaminta berjudul Bau Sastra Jawa, cetakan Batavia tahun 1939 itu artinya ada empat ya. Ada yang bilang sastra itu bahasa kata kawi ya, semu atau samar. Yang kedua artinya bayangan, yang ketiga terang menerawang, dan keempat endah banget atau indah sekali. Yang mana nih artinya ya kira-kira? Hei moyo, hei yang padang terang, atau hei yang indah banget gitu ya. Misalnya gitu ya, hei moyo, hei yang padang terang indah banget, aku lanang sejati. Jadi bukan lanang itu yang tadi yang jadi pancering wengi tadi, tapi aku yang lanang sejati. Seperti biasa ya namanya mantra ini ada unsur-unsur yang mensifatkan dirinya yang paling utama. Aku, ingsun gitu ya. Baik, itu sudah selesai soal mantra, sekali lagi saya ucapkan. Tetapi bagaimana kajian ini, kalau kita telusuri nilai mantra itu menjadi menarik. Karena ada unsur agama, unsur budaya, yang salah satunya yang menarik bagi saya itu adalah pada kalimat pertama ini. Hei awang-awang uwung-uwung, lagi durung ono bumi langit, opo kang ono? Ingsun kang ono. Ini kata-kata ini dari segi sastra menarik gitu ya. Dari segi agama. Nah ini dia. Ada unsur-unsur berbau tauhid. Hei awang-awang uwung-uwung. Hei yang dalam yang mengawang-awang dan dalam di tempat yang kosong. Lagi durung ono bumi langit, opo kang ono? Sebelum ada bumi dan langit, apa yang ada? Ingsun kang ono. Wah ini kan ada kata ingsun. Sudah itu dan itu yang perlu saya telusuri juga, atau kita telusuri melalui buku, salah satunya buku, mohon maaf ya ini fotokopian waktu saya kuliah dulu, lagi-lagi seperti itu, karangan Harun Hadiwiono, mohon maaf ya, judulnya Kebatinan Jawa dalam abad ke-19 ya, Jakarta, cetakan tahun berapa ini. Nah di halaman 13 Bab 1, ajaran tentang Allah dan penciptaan Tanazzul. Nah, di situ ada kutipan mengenai penciptaan Allah serta penciptaan dan penjelmaan Allah dalam alam semesta. Maka dikutiplah di situ Serat Hidayat Jati. Dalil pertama berbunyi ya, kutipan langsung di sini ya. Sebenarnya tidak ada suatu apapun, sebab ketika masih kosong dalam kurung awang uwung, belum ada sesuatu. Yang pertama adalah aku. Akunya tuh A-nya kapital ya. Tutup kurung ingsun. Ingsunnya juga I-nya kapital ya. Saya ulangi lagi. Sebenarnya tiada sesuatu apapun, sebab ketika masih kosong awang uwung, belum ada sesuatu. Yang pertama ada adalah aku. Dalam kurung ingsun. Tiada Tuhan kecuali aku. Akunya kapital. Hakikat zat yang maha suci meliputi sifatku, mendapat bagian dalam namaku, menandai karyaku. Nah ini serat wirid punyanya Ronggo Warsito. Tidak hanya ini saja, di artikel yang tulisan Fadlizon yang di mana tuh? Ini ya. Prisma ya, Prisma edisi 4, nomor 4 tahun 1992. Nah, Fadlizon pernah menulis sebuah artikel yang saya mengenal Fadlizon awal-awal ya melalui artikel ini ya. Mana nih? Ini sudah saya tandai. Judulnya Sosok Ronggo Warsito di Pentas Politik dan Seni Budaya Jawa. Ya, nanti kita ambil bagian yang pembicaraan seni budaya Jawa di halaman 80. Nah, di sini mengutip juga tuh. Punya Ronggo Warsito judulnya Serat Hidayat Jati tadi. Ya, dalam Serat Hidayat Jati dikatakan bahwa dasar ilmu makrifat yaitu, Fadlizon langsung mengutip nih, kutip langsung. Sesungguhnya tidak ada apa-apa karena ketika masih kosong, belum ada sesuatu pun, yang lebih dahulu ada adalah aku. A-nya tuh kapital ya. Tidak ada Tuhan selain aku. Akunya ini A-nya kapital ya.
Zat yang maha suci. Nah, ini kapital semua nih kalau yang huruf depannya. Yang meliputi sifatku menyertai namaku, ku-nya kapital. Menandai perbuatanku, ku-nya kapital. Zat mengandung sifat seumpama madu dengan rasa manisnya pasti tak dapat dipisahkan. Sifat menyertai nama seumpama matahari dengan sinarnya pasti tidak dapat dibedakan dan seterusnya. Nah, kata Fadlizon, ya. Tapi sebelum ke sana, ini juga ada kata ingsun tadi. Kemudian ada kata aku. Nah, ingsun itu kalau kita cek di Kamus Bau Sastra tadi, yang saya sebut tadi cetakan Batavia tahun 1939, karangan Purwadarminta itu, ingsun itu kata kawi ya, untuk aku. Kemudian aku sendiri pun kalau kita cari juga terjemahannya itu, aku itu juga ngukunya dari kata kulo ya, kromonya abdi dalem. Oke, sementara kalau uwung-uwung itu adalah kata kromo ya, kromo ngoko, tapi arang kanggone, maksudnya sudah jarang dipakai. Kata uwung-uwung itu sudah jarang dipakai. Kata Kamus Purwadarminta tahun 1939 ya. Nah, itu. Yang artinya papan kang suwun, tempat yang kosong, awang uwung. Jadi itu saja sudah kata yang jarang dipakai, ya, jarang dipakai ya itu ya. Nah, jadi he awang-awang uwung-uwung lagi durung ono bumi langit, opo kang ono? Ingsun kang ono, aku yang ada. Nah, aku yang di sini ini kan berbau yang seperti dikupas dalam surat Hidayah Jati itu. Sesungguhnya tidak ada apa-apa, karena ketika masih kosong, belum ada sesuatu pun yang lebih dahulu adalah kecuali aku, ya gitu ya. Tidak ada Tuhan selain aku, akunya kapital nih ya. Zat yang maha suci, yang meliputi sifatku dan seterusnya. Fadlizon menjelaskan di sini, masih di halaman 80, kutipan tersebut, ya surat Hidayat Jati yang saya barusan baca ini, menerangkan bahwa Tuhan itu bersifat kodim, mukodim gitu ya, Asmaul Husna ya, artinya yang lebih awal, lebih dulu sifat nama Allah ya. Kutipan tersebut menerangkan bahwa Tuhan bersifat kodim. Ia ada sebelum kata ada dan ada setelah kata tiada menjadi tiada. Nah, apa pula ini kalimat seperti ini ya? Hidup manusia adalah penjelma dari zat maha suci dan yang maha suci itu adalah yang berkata tidak ada Tuhan selain aku dengan medium mulut manusia. Jadi mulut manusia ini mengucapkan apa? Tidak ada Tuhan selain aku. Nah ini ya. Jadi seorang Wiwin ini sekarang mulutnya sedang mengucapkan nih, tiada Tuhan selain aku. Nah ini kalau misalnya saya sendiri yang mengucapnya dengan konotasi sesuatu yaitu Manunggaling Kaulo Gusti, nanti bisa diterjemahkan berbeda bagi yang tidak suka dengan Manunggaling Kaulo Gusti. Ya, makanya Fadlizon melanjutkan lagi, kalau bait dari surat Hidayat Jati di atas ditafsirkan secara letterlek itu secara mentah kata-kata per kata ya. Maka yang tersirat di situ adalah ronggo wasito Tuhan. Dan Tuhan itu adalah dirinya. Di sini ronggo wasito mencoba menjelaskan bahwa Tuhan itu imanen, tetap ada. Indikasi imanensi Tuhan sebenarnya banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah, Tuhan itu beserta kamu dimanapun engkau berada. Nah, ini kata Fadlizon ya, mengutip suatu ayat. Tidak disebut ayat apa, tapi setelah saya cari ini adalah ayat 16 dari surat Qaf surat 50 Qaf ayat 16. Yang kurang lebih kalau bahasa Indonesia, Tuhan itu beserta kamu dimanapun engkau berada. Tuhan berserta kita. Imanensi Immanuel, jadi ingat itu ya. Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Atau Tuhan itu lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya sendiri. Nah ini saya cek, ini adalah surat Al-Hadid ya, ayat 4. Jadi konsep Tuhan dekat ini menjadi tema ya. Adapun juga Tuhan menjadi penghalang antara seseorang dengan dirinya sendiri, yang yaitu penghalang atau penengah antara hati dan keinginan-keinginan. Inilah yang menyebabkan adanya wahdatul wujud atau monisme sebagai perkembangan pemahaman imanentisme Tuhan gitu ya. Dari tadi kita bahas apa ini? Ya saya sebenarnya membahas awang-awang, uung-uung, lagi durung ono bumi langit opo kang ono. Ingsun kang ono.
Ini kan kayaknya mantra ini luar biasa ya, mengandung suatu kekuatan yang dihadirkan, tapi mengatasnamakan Tuhan, tapi diucapkan melalui mulut manusia. Ya, jadi ada kesamaan nih mantra ini kemudian dengan persoalan tauhid. Ya, sebenarnya kalau kita baca itu terakhir kemudian begini. Siapa nih si Fadlizon menulis di halaman 82. Dia ngomong begini nih di halaman 82. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata serupa seperti yang diucapkan oleh Ronggo Warsito tadi. Ya. Anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Ia pun berkata persis seperti yang ditulis oleh Ronggo Warsito, Subhani, maha suci aku. Lucu ya ini, kedengarannya seperti itu. Oke, ini Abu Yazid Al-Bustami seperti kata Ronggo Warsito, Anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Yaitu menghadirkan Tuhan melalui mulutnya. Dan ini bisa dipersangkakan orang dengan cara yang berbeda loh. Wah, ini wahdatul wujud. Nah, bagaimana ini? Nah, itu memang pernah terjadi perdebatan, bahkan sampai terjadi pembunuhan politik sebenarnya ya. Paling tidak menurut Fadlizon juga loh di buku di artikel ini. Tapi sebenarnya itu adalah ayat ya, ayat Quran yang saya pernah mencatatnya itu, dan saya ketemu itu adalah surat Toha 20 ya, surat 20 ayat 14 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi yang tadi dikutip itu ya oleh kata Fadlizon, Abu Yazid Al-Bustami pernah berucap. Ya inilah ucapannya ya. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni, ya, yang artinya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sampai di situ saja kutipannya dari Abu Yazid Al-Bustami melalui Fadlizon ini. Tapi kalau sebenarnya ayat ini lengkap-lengkapnya kita baca, karena di sini ada lambang baca tajwidnya wasol ya, tidak boleh berhenti. Jadi setelah fa'budni itu masih disambung tuh. Ya, jadi kalau kita baca utuhnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi artinya sesungguhnya aku ini, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, wa aqimis sholah, ya, dan dirikanlah salat ya li dzikri, untuk mengingatku ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi itu disambung seperti itu. Tapi yang dikutip ya oleh siapa? Abu Yazid Al-Bustami hanya Anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, kalau Ronggo Warsitonya Subhani, maha suci aku. Nah, kata Fadlizon ini di sini, orang-orang yang tidak terbiasa dengan karya sufi tentu akan kaget sebab memahami ekspresi di atas sebagai ekspresi apa adanya, bukan ekspresi simbolik. Seorang sufi lainnya, Ibnu Arabi, malah pernah berkata dengan mengklaim bahwa Tuhan memuji dia juga setelah dia memuji Tuhan. Jadi Tuhan membalas pujiannya. Dan Tuhan menyembah dia, lalu ia pun membalas menyembah Tuhan. Pada suatu ketika Tuhan diakui dan dibela. Tapi pada saat yang lain ia menentang Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar menyembah Ibnu Arabi, tentu musyrik hukumnya, kata Fadlizon. Tapi ini bukan yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, kata Fadlizon lagi. Ia ingin mengatakan bahwa Tuhan dan dia begitu dekat. Namun karena orang awam membacanya, maka terjadilah salah paham. Dan karena itu pula lah Ibnu Arabi banyak mengalami kesulitan. Kira-kira seperti itu. Jadi yang sebenarnya ingin dibahas di sini adalah, lagi-lagi ini persoalan, saya balik lagi masalah ingsun. Aku dihadirkan, kata ingsunnya itu sebenarnya akunya itu maknanya itu Tuhan itu. Tetapi dihadirkan oleh manusia melalui kata-kata. Kata-kata itu sebenarnya juga dari ayat. Nah, ini yang menimbulkan problem kalau dibaca secara mentah, ya.
Tetapi pada dasarnya ya menghadirkan Tuhan juga, karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk menaklukkan sesuatu. Tuhan itu tidaklah tidur, Tuhan itu tidaklah pernah mengantuk, ya kan? Ayat kursi begitu kan? Tuhan itu berkuasa sebelum adanya alam semesta tercipta. Nah, Tuhan itu tidak tidur dan tidak mengantuk, dan kita bikin orang lain tertidur. Kayaknya seperti itu kan maunya mantra itu. Maksudnya mantra yang mana? Kalau mantra ini dibaca ada persamaan konsep ya. He awang-awang uwung-uwung, lagi durung ono langit bumi, opo kang ono, ingsun kang ono, ajiku rojo pulo sio, dan bla 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 seterusnya. Ya, oke, itu tadi yang pandangan dari Ibnu Arabi pun, Ibnu Arabi yang mengatakan menyembah Tuhan atau apa, dia menyembah Tuhan, Tuhan membalas menyembah, dan itu sebagai suatu kedekatan. Ternyata itu juga saya baca ada di buku Asrifin ini, judulnya Jalan Menuju Ma'rifatullah ya. Di sini sudah saya tandai halaman 175, katanya ada hadis qudsi, belum saya cek nih. Ini teks Arabnya ada, tapi yang saya baca di sini adalah teks bahasa Indonesianya ya. Tak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Ya, sehingga dengan itu aku mencintainya. Sebentar ya, ini enaknya kalau kita tulis dengan gambar ya. Kok tulis gambar ya? Jadi ini simbol ya. Dan ini manusia. Seperti ini. Ya. Nah, ini. Nanti kita coba sambil baca ya. Nah, ini. Lebih enak nih begini. Tak henti-hentinya hambaku. Ini kata Allah ya. Hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Sehingga dengan itu aku mencintainya. Dan ketika aku, Allah ini mencintainya, maka jadilah aku pendengarannya. Dengan itu dia mendengar. Ya. Jadilah aku matanya. Ya. Dengan itu dia melihat, dia ini orang ini ya. Jadilah aku, Allah, ini A-nya kapital kan. Aku lidahnya dengannya, yang dengan itu dia berkata, dia orang ini ya. Jadilah aku tangannya, ya. Yang dengan itu dia memukul. Jadilah aku kakinya, ya. Yang dengan itu dia berjalan, dia orang ini. Dan jika dia meminta kepadamu, gitu ya, aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindunganku, maka pasti aku akan melindunginya. Itu adalah sebuah janji Allah jika seorang hamba begitu dekat kepadanya. Nah, ini bahasan seperti ini. Jadi mungkin Ibnu Arabi itu yang tadi dibahas Fadlizon itu kata-katanya adalah menurut hadis qudsi ini, seperti ini simbolisasi ini. Nah, di kalangan sufi ini atau di kalangan anti sufistik juga atau di kalangan sesama sufi terjadi perdebatan ini ya. Jangankan kalangan sufi ya, saya pun juga punya buku ya, karangan Abdul Majid Qon ya, di sini takhrij dan metode pemahaman hadis. Ya, saya tidak akan membahas hadis terlalu banyak, tapi di sini ada satu halaman 170 hadis-hadis mutasabihat tentang hadis yang disebut antropomorfisme, di mana di sini perdebatan kalangan ahli hadis dan ahli ra'yu ketika menerima hadis yang ada menggunakan makna apakah hakikat atau makna majasi. Karena ada hadis tentang Allah membentangkan tangannya. Tadi kan ada kayak ini Allah memakai menjadi tangannya manusia, membentang. Kalau ini ada hadis Allah itu membentangkan tangannya misalnya. Terus ada lagi hadis tentang kakinya Allah. Nah, di sini perdebatannya adalah bolehkah mensimbolisasikan Allah itu dengan semirip tangan atau kaki pada manusia. Nah, ini perdebatan. Yang ahli hadis yang letterlek menolak. Karena apa? Allah tidak punya tangan seperti tangan yang digambarkan manusia. Jadi jangan dipersamakan, karena mesamakan itu adalah dosa, kurang lebih seperti itu, atau keliru. Nah, itu perdebatan. Ya, itu di hadis saja sudah ada perdebatan. Jadi kalau mau diajak perdebatan yang lain, ya
Cukup dalam sebatas ilmu saja ya, jangan sampai seperti yang terjadi kepada Al-Hallaj, Siti Jenar yang pada zamannya memang penyelesaiannya dengan cara dibunuh ya melalui eksekusi hukuman mati. Dan ternyata kalau Fadlizon mencatat ya sebenarnya bukan karena pemahamannya yang menghadirkan Tuhan pada dirinya, aku ini adalah Allah. Ya tadi ya itu bukan itu problemnya. Problemnya kata Fadlizon, dugaan kerasnya adalah kayak Al-Halas maupun Siti Jenar ini adalah orang yang dekat dengan rakyat dan bersuara untuk rakyat menantang sultan. Itu problemnya sebenarnya. Jadi menantang sultan itu pembangkangan, makanya dia dihukum mati. Jadi dan ketemu pula secara agamanya dia merasa dirinya Tuhan ya sehingga bisa menantang sultan. Dan seperti itu ya. Kemudian ya Serat Hidayah Jati itu kalau menurut buku Wawasan Islam ini ya sudah 40 menit kita jalan. Wawasan Islam karangan Endang Saifuddin Ansori dikatakan di sini mengutip H.M. Rashidi, Kitab Hidayah Jati karangan Ronggo Warsito, kata H.M. Rashidi, lebih tinggi mutunya akan tetapi juga memberi tafsiran yang bukan-bukan. Lebih tinggi mutunya dari Serat Getoloco maksudnya. Tetapi kata dia tetap aja memberi tafsiran yang bukan-bukan. Jadi kalau tadi saya mengutip Ronggo Warsito tentang ingsun, ya si Fadlizon mengutip Ronggo Warsito, kalau menurut H.M. Rashidi itu adalah yang bukan-bukan. Tadi seperti itu ya. Baiklah, sekali lagi he awang-awang uwung-uwung, lagi durung ono bumi langit, opo kang ono? Ingsun kang ono ya, aku yang ada. Nah itu juga terakhir saya kutip juga ada sebuah artikel dari NU Online karangan Abdul Wahab Ahmad yang berjudul Di Mana Allah Sebelum Penciptaan Semesta ya. Nah di sini dikatakan bahwa Allah itu ada di ama. Nah, ama bahasa Arabnya ain, mim tambah alif. Ama itu tak ada di udara, tak ada di bawah, yang baru diciptakan adalah air. Ama adalah sesuatu yang sulit dicapai dengan imajinasi. Kemudian ada istilah kekosongan murni atau khala ya, sebuah ketiadaan jisim atau materi. Ya, dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Allah telah ada dan saat itu tiada apapun selain Allah. Nah, ini konsep tauhid ya. Jadi mengenai apa yang sebelum ada. Yang ada adalah Allah. Cuman dalam mantra tadi itu memang mengucapkan sesuatu ingsunnya itu kalau menurut Serat Hidayah Jati yang tadi dibahas Fadlizon tadi memang ingsun ya kata Tuhan tapi melalui mulut manusia. Jadi kurang lebih mantra ini setema dengan hal ketauhidan seperti ini. Awang-awang uwung-uwung, lagi durung ono langit. Saya ulangi, awang-awang uwung-uwung, lagi durung ono bumi langit. Opo kang ono? Ingsun kang ono. Jadi akunya di sini sebenarnya akunya untuk Tuhan, tapi menghadirkan kekuatan Tuhan untuk yang Tuhan tidak tidur dan Tuhan tidak mengantuk, membuat orang atau manusia mengantuk. Kira-kira seperti itu. Kalau saya sih tidak mengamalkan mantra ini, tapi saya suka mengkaji mantra ya. Apa sih nilai sastranya, apa nilai historisnya, apa nilai filosofisnya. Karena syaratnya berat sekali ya. Oke, seperti itu. Saya kira kemudian kalau begitu, kalau tidak mantra itu terus apa yang saya amalkan? Nah, kalau yang saya amalkan adalah seperti yang dikatakan kitab Primbon yang ini ya, Atasadur ya. Kalau ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masih bahasa Jawa, huruf Latin sudah ditransmisikan ke huruf Latin ya. Di sini halaman 83 dikatakan donga ayat kursi ya gitu. Ayat kursi iki donga kang agung Pak Edahe. Misalnya disebut di sini uga diwaca kaping 3 saben wengi menawa arep turu ana ing omah mengko ing kono ana lelembut mau ora bakal wani ganggu gawe dan seterusnya. Jadi kalau dibaca 3 kali sebelum tidur maka lelembut tidak akan mengganggu. Tidak hanya lelembut dan seterusnya nanti di sini dikatakan
bisa menangkal pencuri, maling, dan sebagainya. Dan ini lebih mudah buat saya mengamalkan ayat kursi saja. Tuhan itu tidaklah tidur dan tidaklah mengantuk. Manusia yang bisa mengantuk, saya tidur. Dan kalau penjahat mau dibuat tidur atau terlena atau apa, itu urusan Allah yang membantu kita. Harapannya seperti itu. Dari sebuah mantra menolak durjana yang kita buat tidur. Jadi cukup panjang pembicaraan kita, sudah 44 menit. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.